ya di Sumatera itu saya lihat ada tanah yang berbelah. Tekanan-tekanan seperti itu gitu. Nah itu di daerah Sulawesi juga seperti itu. Air dan pergerakan tanah yang terjadi, mau karma buruk mau karma baik, itu 2026. Menurut Mas Arul nih, inflasi aja 98 udah goyang, itu nggak ada adegan mati lampu seluruh Indonesia. Kalau sampai mati dan itu global, ya kiamat dong kita. Menyeramkan kalau bicara alam itu. Jadi untuk yang di daerah Karawang ini Mas juga kena dari imbas dari Bekasi ini gitu ya. Itu juga harus diwaspadai karena kan di daerah Karawang itu juga kayak daerah industri ya. Banyak daerah industri. Agak pesisir paling ya. Paling pesisir ya, itu juga hati-hati, maksudnya bisa dikendalikan, maksudnya bisa diambil positifnya bahwa apa yang harus bisa dilakukan gitu kan, entah di ya pokoknya pembangunannya bisa di renovasi atau bagaimana, intinya dikendalikan untuk hal yang baik gitu loh, maksudnya seperti itu gitu. Nah terus setelah Karawang itu untuk Sumatera itu masih terjadi, cuman saya ngelihat kok jalanan berbelah. Maksudnya? Berbelah tanah. Jalannya? Ngeri. Oh, kayak ada pergeseran lempeng Bu? Iya, jadi berbelah gitu. Oke. Dan itu dalam sekali. Benar-benar bumi itu lagi sakit. Itu yang saya rasa. Saya juga kalau pas diliatin kayak gitu ngeri Mas Arul, beneran. Ya istilahnya Mas Arul denger cerita dari saya. Terus saya diliatin gitu. Kan ngeri Mas. Iya. Ya, mendingan denger cerita daripada diliatin seperti itu. Nah itu yang masalah ya di Sumatera itu saya lihat ada tanah yang berbelah. Selain Sumatera, Sulawesi juga. Kalau Sulawesi itu memang air ya, kunjungan air juga dan itu. Habis nanti kalau betul serem kan? Airnya berkunjung. Iya, kunjungan air dari laut, dari sungai, tekanan-tekanan seperti itu gitu. Nah itu di daerah Sulawesi juga seperti itu. Sulawesi, kurang lebih segitu. Apanya nih maksudnya? Yang berpotensi lah, kita sebutnya berpotensi kena bencana atau kedatangan kunjungan air. Iya, air dan pergerakan tanah. Di Sulawesi itu. Kalau di Karawang tadi itu daerahnya lebih ke banjir. Nah seperti kayak pernah kan kita baru-baru ini kalau nggak salah kita dengar deh ya masalah New Zealand itu gunungnya udah mulai cair. Ya kan, memang itu memang menyeramkan. Terus kita mau nyalain siapa kalau di New Zealand? Kan kita nggak ngomongin siapa-siapa, kita ngomongin New Zealand kan gitu ya. Nah di New Zealand itu kan juga gunung sudah mencair itu kan. Nah itu ya tentunya efeknya larinya ke laut. Tadi kita sempat singgung pesawat yang crash. Ada nggak dari sisi transportasi gitu ya? Entah itu apa sih, kapal laut atau apa? Kalau aku lihat sih ini dari darat ya. Jadi kecelakaannya lebih kecelakaan kendaraan roda 4 dan roda, kalau bus rodanya berapa tuh? Banyak. Biar gak tegang-tegang. Mas Arul tuh muka tegang banget habisnya. Gitu. Jadi itu dari kendaraan, intinya seperti itu, kendaraan darat ya. Memang ada kecelakaan yang lumayan memprihatinkan itu di Tol Baru. Itu yang terjadi. Jadi di Tol Baru. Itu yang menurut saya ya kasihan sih itu seperti itu di Tol Baru. Tapi kalau untuk pesawat nggak ada, udah nggak ada, alhamdulillah ya. Dengan cuaca seperti ini gitu kan, ya paling hanya turbulence kecil lah gitu kan ya.
masih wajar gitu. Tapi kalau sampai kejadian kayak itu nggak ada, karena biasanya yang namanya black hole itu cuma sekali keluarnya. Oh gitu. Ngeri ya. Makanya kita kan kenapa harus benar-benar kalau kita lihat darat, laut, udara itu berdoa apa gitu. Yang kita khawatirkan kan yang tidak kita di luar ekspektasi kita gitu. Setelah kemarin kapal laut juga itu kan kemarin sempat ada kan ya? Ada kapal laut di Labuan Bajo. Kedepannya gimana gitu? Untuk kedepannya sih kalau di Labuan Bajo kayak kapal laut itu ya nggak akan terjadi ya dalam waktu dekat ini, karena sepertinya lebih teliti lagi untuk pemerintah di daerah sana untuk bisa usaha kapal seperti itu, kapal Fenisi ya. Jadi untuk punya kapal itu kedepannya nggak semudah itu. Jadi benar-benar ada hikmahnya sih. Jadi benar-benar di peraturannya itu dikuatkan kembali bila memang yang tidak layak atau bagaimana, yang surat-surat izin atau bagaimana itu lebih ditegaskan gitu. Cuman ada gini loh, sebenarnya gini, selama kapal itu tidak bermuatan lebih dan tidak memaksakan harus karena masalah ekonomi harus kejar target ya, kapasitas gimana, harusnya nggak boleh berangkat, ini dipaksain berangkat gitu. Nah selama itu sebenarnya kapal laut tuh aman. Nah yang kejadiannya itu biasanya kalau ada tenggelam, ada kejadian apa, biasanya yang di luar peraturan maksain seperti itu. Overload, jejelin terus. Iya seperti itu. Misalnya ada peringatan nih tidak boleh nih melaut karena ada hal-hal ini, ada angin apa segala macam gitu kan. Nah bila ada yang kelompok tertentu nakal ya itu yang terjadi. Ya buktinya kemarin Fenisi kalau nggak salah kan ada sesuatu juga kan. Iya seperti itu. Kayaknya emang gitu dah. Iya, jadi emang 2026 itu tuh kayak gamblang gitu, kayak diperlihatkan sebuah fenomena yang kalau kita berbuat karma buruk ya hasilnya buruk, itu tipis banget skapnya. Oh balasannya gitu? Ya, tunai. Instan dong? Instan. Jadi kayak kita ini aja, kita makan cabai pedasnya terasa hari ini, ya udah hari ini. Oh gitu? Yang terjadi, mau karma buruk, mau karma baik, itu 2026. Jadi memang tidak mudah 2026. Kita kagak nunggu besok? Hah? Kagak nunggu besok? Enggak. 2026 sepertinya sih ya. Aku takut ya nanti larinya ke agama kan. Iya. Larinya ke agama kalau kayak gitu, karena kita sudah memasuki di masa-masa ya kalau dibilang masa akhir zaman atau bagaimana ya ngeri lah kalau kita bicara seperti itu gitu. Kita ngomongin bencana, kecelakaan, disaster dan lain-lain tuh kan nggak lepas juga dari tanggung jawab pemerintah. Iya. Ya kan. Nah akhir-akhir ini kan kita juga ngelihat pejabat-pejabat ya pada viral tuh, bermacam-macam kasusnya. Gimana tuh Teteh nanggapin itu? Kita ganti posisi nih, kayaknya ini obrolan tambah berat nih. Untung posisi cuma muter sini doang, nggak pindah sisi keluar ya. Itu gimana tuh Teh soal pemerintahan? Ya, iya. Aku ngelihat ya, diliatin ada skandal. Aduh, apa tuh? Skandal yang ketahuan. Aduh sedih, malu banget. Ketahuan apa nih? Skandal sama perempuan. Ada lagi nih ketahuan. Tapi ketahuannya tuh menyeramkan. Pejabat. Oh. Di tahun 2026 ini barusan diliatin. Tuh, kayak diliatin tuh kayak gitu. Jadi kayak lagi ngobrol sama kamu nih, misalnya Mas Arul, tiba-tiba ada gambaran di depan. Diliatin seperti itu. Ya. Oh, jadi abstrak ya, random ya? Iya. Aku kadang lagi nyetir, kadang lagi sholat. Iya. Serius, kalau lagi diliatin tuh kayak gitu. Aku tuh bukan denger kayak bisikan gitu. Enggak, aku diliatin kayak nonton. Kok gini gitu. Ini tadi benar-benar jelas di mataku, di kelopak mataku. Oh ada pejabat begini badannya tuh agak gempal. Gitu. Spesifik banget berarti ya? Iya, diliatin. Tadi belakang ini spill Teh. Biar penonton penasaran aja biar. Ya Allah. Itu gimana? Maksudnya ada yang ketahuan selingkuh wanita, terus? Tapi ke gap gitu loh sama dari istrinya. Nah tapi ke gapnya tuh di hotel. Oh lama?
Iya, seperti itu. Ada pejabat pemerintahan gitu ya, orangnya tuh badannya gempal, terus nggak terlalu tinggi lah intinya, nggak tinggi, nggak kayak Pak Ridwan Kamil lah gitu kan, badannya agak tinggi gitu kan, agak olahraga. Kalau ini nggak, badan lebih cenderung kayak agak-agak Doraemon gitu. Gempal. Punya kantong nggak dia? Punya kantong, justru karena punya kantong gitu, biar kalian tuh nggak tegang-tegang banget gitu, jadi agak-agak gempal. Nah itu ketawa sama perempuannya itu penyanyi dangdut. Oh, yang di hotelnya itu? Penyanyi dangdut, cuman penyanyi dangdut yang belum terkenal, baru mau punya video Single? album. Oh, Gitu, jadi TW berarti? baru mau TW. Nah ini yang modalin si bapak. Oke. Gitu. Senjata dia? Ketahuan, istrinya pinter, istrinya kayak CIA gitu. Perempuan itu kalau udah cemburu kalah loh. Apa? Bais kalah, BIN kalah, CIA kalah, FBI kalah. Kalau perempuan udah cemburu itu ya bisa di dalam lubang semut pun dicium sama dia gitu. Nah ini ketahuan, ibunya pintar gitu. Adab kali HP-nya. Sepertinya sih kayak bisa karena ibunya juga orang apa, kalau saya lihat nih ibunya memang orang berada, ada orang kaya juga, bukan orang biasa juga si ibu. Mungkin dia nyewa orang kan? Justru yang kaya ibunya, istrinya. Oh. Nah yang kedua tadi? Yang mana? Yang pejabat juga tuh? Kan yang ketahuan satu, yang ada something, satu. Tapi kalau yang lain paling ya masalah hubungan sama reshuffle. Ada beberapa yang feeling saya, bukan feeling sih, diperhatiin, udah mulai diperhatiin itu ada beberapa pejabat yang udah mulai diperhatikan. Mau diganti? Mau diganti dan mau di-upin beritanya. Oh. Karena masalah ada dana-dana seperti itu. Kalau OTT? OTT? Ada nggak? Ada OTT. Ada OTT sebenarnya sih. Ini mah lebih rentan ya, maksudnya lebih banyak yang ketahuan kalau OTT di 2026 ini karena emang banyak spy yang disebarkan sih, gitu. Banyak yang ingin sudah ditargetkan, cuman masalah waktunya kapan bisa ditangkap aja. Nah kan denger juga nih Teh, kan ada seorang menteri yang mau ditumbalin, tahu nggak Teteh? Katanya kan karena kinerjanya bagus nih, katanya begitu, tapi mau ditumbalin nih karena ya mungkin terlalu bagus gitu. Sebut namanya boleh nggak sih? Jangan dah. Terditit. Nah, kalau menurut aku sih enggak itu karena dia Pak Presiden Prabowo itu enggak begitu gitu. Maksudnya beliau itu masih bekerja ada hati. Jadi hal-hal kayak gitu itu masih beliau itu pertimbangkan, karena kan Pak Prabowo itu walaupun bagaimanapun beliau mantan pejuang ya. Iya. Jadi tahu namanya berjuang tuh seperti apa perihnya gitu. Jadi nggak sih jauh kalau aku lihat. Satu lagi nih yang lagi rame katanya masalah Indonesia akan mati total, lumpuh total, gelap dunia. Oh seru kali gitu kan, seperti itu. Baru mau nanya ini. Pak Presiden RI kita nih, Pak Prabowo tercinta ini adalah presiden terakhir. Oh nggak bisa punya pasangan. Presiden terakhir. Kenapa ke situ arahnya? Ya presiden terakhir, ngeri kali kan. Iya. Dibilang presiden terakhir loh. Berarti kan Indonesia nggak ada. Tapi gimana mau nikah sama pakai KUA nggak ada kan? Berarti presidennya nggak ada. Iya. Sebab mau tantangan kan? Iya, udah dibilang gelap gulita, makan susah. Pak Presiden RI terakhir. Terus gimana? Mau punya pasangan? Udah nggak usah bermimpi. Kan masih ada ini. Nggak usah bermimpi. Iya pangan nggak ada ya kan. Nah, jadi itu yang membuat saya tuh
apa ya? Kalau ini versi saya ya, terserah versi-versi teman-teman semua yang ada di rumah ya. Ya up to you ya, tapi ini versiku, nggak salah dong aku berbicara versiku gitu ya. Jadi kalau pandangan saya, kalau prediksi saya, itu tidak akan terjadi yang namanya wifi mati total, yang namanya gelap gulita Indonesia, yang namanya Pak Presiden Prabowo RI adalah presiden terakhir kita. Menurut saya tidak terjadi. Listrik. Hah? Listrik. Iya, listrik mati total menurut saya tidak terjadi. Tahu nggak kalau sampai prediksi itu terjadi apa? Tandanya Megatrust datang. Merinding saya. Emang sih ya? Nggak dipecah lagi. Nggak dipecah kan berarti. Sedangkan Tuhan aja nggak mau rencanain. Sedangkan Tuhan aja baik mau dipecah. Makanya saya ngeliat bencana kayak gini nih masih ada rasa bersyukurnya. Kenapa? Ya alhamdulillah nggak di boom. Tapi kalau digambarkan semua serba menyeramkan seperti itu, berarti itu adalah bencananya, kondisinya bencana alam. Kalau hanya masalah politik atau perang ekonomi itu terjadi bukan hanya milik Indonesia, tapi in the world. Global. Ya, oke. Nah, tujuannya apa? Untuk menjadikan negaranya itu adalah negara superpower. Negara yang paling adikuasa. Ujung-ujungnya kemana? Pengakuan mata uang dunia. Betul. Menjadi mata uang dunia itu yang pertama siapa? Itu adalah perebutan posisi itu. Oke. Nah, kedua, peperangannya itu hanya masalah peperangan ekonomi. Larinya kemana bisnisnya? Ke minyak. Betul. Larinya kemana bisnisnya? Ke IHSG. Ke pasar modal gitu loh. Larinya kemana masalahnya? Ke surat berharga. Gitu loh, kayak seperti obligasi, seperti reksadana, seperti itu gitu loh. Tapi kalau kayak peperangan benar-benar fisik main tembak-tembakan atau bambu runcing atau apa, atau sampai kayak penggelapan di Indonesia, itu nggak ada seperti itu. Kayaknya dampaknya juga bakalan lebih gede ya kerusakannya. Iyalah, dampak kriminal di mana-mana. Negara juga nggak mau dirugikan, memangnya gampang membangun negara dari nol lagi. Orang yang mau perang juga mikir dulu. Taruhlah sekuat-kuatnya negara Amerika, tapi dia membangun lagi negaranya dari nol. Ya mikir juga, ngapain wasting time, kita harus begitu. Iya. Logikanya seperti itu. Jadi peperangannya itu dikondisikan seperti apa? Dia juga nggak mau peperangan tembak-tembakan kayak gitu, wasting time semuanya. Kalau saya lihat sih cara perangnya yang berbeda. Iya, perang modern. Ya, perang modern lebih ke situ gitu loh. Nah, untuk yang Indonesia juga kalau saya lihat tidak ada. Seandainya pun ada nih, misalnya nih terjadi, Pak Prabowo nggak mungkin memberikan pecinya langsung ke tanah seperti itulah, logika aja. Masa iya beliau seorang pejuang? Masa iya beliau mempertahankan Indonesia? Beliau nggak mau Indonesia itu dipandang rendah oleh negara luar. Terus tiba-tiba beliau mau ngasih pecinya untuk taruh di bawah. Logikanya nyampe nggak? Enggak kan? Iya. Kan kalau sampai wifi mati lampu total, pangan nggak ada. Yang disorot kan presiden. Masa iya Pak Presiden mau taruh pecinya ke bawah ke tanah? Ibaratnya lumpuh ya. Iya dong. Dan menurut Indonesia bakal lumpuh. Lumpuh total. Dan menurut saya itu adalah berlebihan. Andainya cuma mati lampu, cuma misalnya daerah Jakarta Pusat. Itu pun nggak seluruh Jakarta Pusat, ganti-gantian titiknya gitu kan. Berarti kalau listriknya sampai mati lebih-lebihan dari BBM yang nggak ada ya? Nah, Karena BBM itu kan harus dipompa pakai listrik. berarti kan ekonomi lumpuh Total. ya. Mungkin nggak presiden kita, beliau seorang pejuang. Secara logika sih emang nggak mungkin. Kecuali mungkin ada sumber energi yang pengganti kan. Kecuali bencana alam nasional gede. Contohnya kayak kejadian Krakatau, meletusnya Krakatau. Iya dong. Tahun berapa tuh? Tahun 82 ya kalau nggak salah ya. Ya nggak sih, korek di itu ya di komen kalau nggak salah seperti itu. Nah, maksud saya sih tidak ada bayangan atau tidak penglihatan seperti itu, nggak ada. Kalau dari Teteh sendiri berarti kontra ya dengan
Ya itulah. Nggak tahu aku namanya. Nggak, aku nggak seperti, aku masih yakin Allah masih menjaga kita, melindungi kita. Kecuali itu bencana-bencana nasional, malah udah sampai bencananya udah terkenal sampai internasional efeknya. Boleh kan kayak Krakatau itu kan efeknya sampai ke Australia juga ikut gelap segala macam. Iya. Ya kan? Kecuali kalau bencana itu. Tapi aku nggak ada feel itu. Tuhan baik banget. Tetap bersyukur aja kita, walaupun memang katanya serem ya bencana, tapi ya daripada dibumin. Tapi kan kalau menurut sendiri itu tuh kan agenda elit global, bukan, nggak ada sangkut pautnya sama bencana gitu teh. Nah, apalagi agenda kan ada yang di-approve, ada nggak di-approve. Iya. Oke, kita kembali ke logika. Lalu apa agendanya itu global? Berarti kan bukan Indonesia aja. Kalau global, seperti tadi saya bilang, apa mau negara luar itu jadi wasting time? Hanya membangun negara dari nol lagi? Untuk apa? Ya. Sedangkan hidup kan negara itu kan mencari keuntungan. Kalau masalah inflasi, saya rasa Indonesia pernah melewati itu. Iya. 98 Kurang apa lagi 98. Jadi jangan khawatir. Kenyataannya sekarang kita masih ada Indovision, ada Netflix lagi baru. Iya kan? Iya kan? Ya kan, kalian bisa nonton bioskop di dalam rumah seperti itu. Jadi kalau masalah inflasi, teman-teman masyarakat di Indonesia, teman-teman kuku sayangin, setiap negara akan mengalami inflasi. Nggak mungkin semua negara itu akan stabil kondisi ekonominya. Nggak mungkin. Jadi saya lagi bahas ekonomi. Ya lumayan lah kepake, kan saya dulu pernah juga kuliah juga. Jadi suatu negara itu pasti akan mengalami inflasi, deflasi itu pasti. Ya, cuman kan masalah untuk mengondisikan untuk membangun itu lagi gitu loh. Nah, menurut Mas Arul nih, inflasi aja 98 udah goyang, itu nggak ada adegan mati lampu seluruh Indonesia. Kalau sampai mati dan itu global, lagi amat dong kita. Itu dia. Maksudnya saya juga dengar beritanya, gitu, masa sih gitu. Dia menyebut itu kan agenda elit global dan lain-lain lah ya. Gitu. Cuman buat saya ya percaya nggak percaya sih. Kalau saya malah justru lebih ke titik-titik negara yang ada mengandung minyak. Karena minyak ke depan prediksinya itu bagus. Otomatis kalau minyak bagus, siapa yang pertama kali naik? Emas. Jadi kalau kalian mau investasilah emas seharga murah. Sekarang lagi naik teh. Lagi naik kan? Iya. Nanti lebih naik lagi, bisa lebih dari harga sekarang. Tapi investasinya emas yang benar-benar berbentuk. Iya. Gitu. Bukan emas cincin. Nggak apa-apa, cincin juga. Maksudnya jangan emas-emas yang kayak nggak ada bentuknya gitu loh. Mantan nyebutin lagi nanti ini. Jangan. Gitu loh. Jadi yang berbentuk-bentuk aja. Emasnya seperti itu. Ini saya mau negesin lagi nih teh. Menurut Bapak D itu, ini kan mau ada kiamat digital lah. Kira-kira kiamat kubro. Kiamat digital. Dia bilang itu agenda dari elit global, ya kan? Apa mungkin ada agenda dari dia sendiri gitu?